Hari Minggu teman-teman, tema kita hari ini Gembala yang Baik. Kita sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan Yesus begitu setia, memelihara dan mencintai kita. Mari dengan sukacita kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Teman-teman, kita buka ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, Sang Gembala yang baik, dalam keterbatasan kami, Engkau tidak pernah putus menyertai dan mencintai kami. Sekalipun kami seringkali lalai dalam melakukan tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami rindu untuk masuk dalam ibadah, memuji Engkau dalam nyanyian, membaca firman-Mu, dan merenungkannya. Hadirlah bersama kami. Amin. Teman-teman, Yohanes 10 ayat 9 berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Kita semua pernah, sedang, dan akan selalu menemukan persoalan dalam hidup. Kadang kita merasa hebat dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Tanpa sadar, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan yang setia menunggu kita datang kepadanya. Seringkali kegiatan dan komunitas membuat kita lupa waktu dan tidak lagi berusaha untuk memiliki waktu intim dengan Tuhan. Namun Ia tetap mendampingi kita menjalani hari-hari. Tuhan begitu baik. Mari terus ingat teman-teman untuk senantiasa datang kepadanya dan menjalin komunikasi dengannya dalam kita menjalani setiap kegiatan kita.
dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Mari teman-teman kita bernyanyi dari KJ 413, Tuhan pimpin anakmu. Teman-teman, mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, Sang Gembala yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun kami untuk dapat mengerti pesan dari firman Tuhan yang hendak kami dengar. Biarlah itu dapat mengubahkan kami semakin baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Hari ini kita kembali bicara tentang sesuatu yang sudah sangat sering kita bicarakan, tentang domba dan gembala di dalam perikop Injil kita. Tetapi walaupun udah sering, saya rasa ini tidak akan menjadi sesuatu yang basi ya. Karena refleksi tentang domba dan gembala adalah refleksi yang sederhana, tetapi maknanya sungguh dalam. Di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, penulis Injil bercerita tentang sebuah relasi yang begitu dekat antara domba dan gembala. Kenapa metafora ini dipilih? Karena memang pada saat itu profesi gembala sangat dikenal dalam kehidupan orang Yahudi.
Dan profesi sebagai gembala ini membutuhkan tanggung jawab yang besar. Mereka harus menjamin kehidupan domba-dombanya. Jadi para gembala ini nggak main-main teman-teman. Mereka harus mencari rumput, mencari minuman untuk dombanya. Kemudian mereka juga harus pasang badan ketika ada binatang-binatang lain yang mencoba untuk menyakiti domba-dombanya. Makanya kalau gembala nggak sungguh-sungguh dalam menjaga domba, maka domba-dombanya akan cepat mati. Karena mereka mungkin nggak dapat asupan makanan yang cukup, atau mungkin kalau gembalanya lalai, mereka udah diterkam sama binatang-binatang yang lain yang ada di sekitar mereka. Tetapi ternyata hubungan antara domba dan gembala nggak sampai di situ aja. Bukan sampai pada tanggung jawab gembala harus memelihara kehidupannya domba. Tetapi dalam memelihara kehidupan domba itu, para gembala harus membangun sebuah relasi yang intim dengan domba-dombanya. Dimulai dari gembala. Gembala mencoba untuk mendekati domba-dombanya, kemudian gembala mencoba untuk membangun sebuah komunikasi dengan domba-dombanya. Domba-domba itu merasa diperhatikan, merasa disayang, kemudian mereka juga merespons. Ketika para gembala memanggil domba sesuai dengan namanya, karena pada saat itu domba-domba dipakai nama satu-satu. Jadi kalau manggil ya manggil sesuai dengan nama domba itu. Nah, ketika domba ini dipanggil, mereka langsung respons. Tetapi kenapa mereka bisa respons? Karena udah ada dulu nih hubungan yang intim, hubungan yang baik antara domba dengan gembala. Sehingga pekerjaan memelihara domba itu bisa berjalan dengan baik. Bayangkan ketika gembala tidak mau membangun hubungan dengan dombanya, maka dia hanya menjalankan tugasnya aja tanpa ada sebuah rasa yang mengikat mereka. Dan mungkin dengan kondisi yang seperti itu, tugas gembala akan jauh lebih sulit. Tetapi kemauan untuk berelasi dengan gembala secara dekat, itu yang membuat domba-domba akan jauh lebih terpelihara. Apakah relasi ini hanya bergantung pada gembala? Jelas enggak. Karena kalau gembala mendekatkan diri kemudian dombanya tidak mau, ada sesuatu yang membuat domba ini tidak lagi bisa mendengar suara arahan dari gembala, atau memang dombanya ini bebal, ya maka relasi itu enggak akan jadi. Dengan kata lain, relasi harus dibangun antara dua pihak dan di dalam dua pihak. Domba harus merespons gembala dan gembala harus mau untuk merangkul dombanya. Nah, metafora inilah yang dipakai Yesus untuk menggambarkan bagaimana Yesus dengan kita. Yesus dengan teman-teman dan saya. Yesus adalah sang gembala. Bukan hanya gembala saja, tetapi gembala yang baik, gembala yang betul-betul bertanggung jawab menjamin kehidupan domba-dombanya. Gembala yang betul-betul mencintai domba-dombanya. Jika kita membayangkan gembala yang seperti ini, maka saya rasa hati domba mana yang gak luluh ketika dia betul-betul dicintai, betul-betul diperhatikan. Tapi kita bicara tentang manusia nih sekarang. Manusia punya kehendak untuk menerima atau menolak. Apa yang kita pilih ketika sang gembala yang baik datang kepada kita menawarkan cinta yang begitu besar untuk memelihara kita, untuk menjamin kita agar kita tetap dalam kondisi yang baik,
Apa kita akan menerima itu atau kita kabur justru? Karena kita rasa kita bisa mencari padang yang berumput hijau yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang ditawarkan oleh gembala kita. Kita perlu sadar juga ketika gembala membawa kita mencari rumput yang hijau, mencari air yang tenang, mencari tempat peristirahatan yang baik, kita perlu melewati berbagai kondisi jalan yang tidak menentu. Untuk sampai ke tempat yang baik mungkin kita harus melewati batu-batu. Untuk sampai ke tempat yang baik yang bisa rumputnya dimakan, mungkin kita harus melewati tempat-tempat yang kering. Untuk mencari air yang berlimpah mungkin kita harus menghadapi genangan-genangan air yang kotor atau bahkan tempat-tempat di mana air itu sudah kering. Jadi gak selalu nih ketika kita menyerahkan diri kepada gembala lalu kita berharap gembala membawa kita terus dalam keadaan yang baik. Karena padang rumput yang dipakai itu luas sekali. Padang rumput ini luas dan tidak semua tempat bisa menjadi sumber makanan yang baik untuk domba. Gak semua tempat bisa menjadi sumber minum yang baik untuk domba. Sehingga gembala harus mencari. Maukah kita bersama-sama dengan dia melewati jalan-jalan yang tidak menentu untuk sampai ke tempat yang baik? Kadang dalam masa muda kita idealis. Tetapi mungkin apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan ternyata bukan itu. Ternyata Allah mau memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Tapi kadang kita gak tahan dengan prosesnya. Kita gak tahan untuk melewati batu-batu yang ada. Kita gak tahan untuk melewati banyak tempat-tempat yang kering dan kita sangat haus, mau buru-buru minum. Lalu kita merasa kayaknya ke kanan lebih bagus deh, kayak ke kanan akan ada air yang berlimpah deh. Tapi sebenarnya kita juga gak tahu di kanan ada apa. Cuma perasaan-perasaan aja. Dengan dasar itu kita menolak ajakan gembala untuk terus berjalan menyusuri jalan yang tidak enak. Karena gembala tahu di depan sana setelah jalan-jalan yang tidak enak ini kita lewati, kita akan bertemu dengan sebuah tempat peristirahatan yang menjamin perut kita kenyang. Nah, dalam proses inilah kita harus belajar. Belajar untuk mau mendengar arahan gembala. Belajar untuk mau meredupkan dulu ego kita dan kita mau masuk di dalam sebuah pemahaman tentang Allah yang menuntun kita. Kadang kita jatuh, kita merasa kita sudah tahu jalan ke depan karena kita lupa bahwa ternyata kita sedang dituntun. Kita lupa bahwa ternyata ada sesuatu yang jauh lebih berkuasa dari otak kita dan pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya, yaitu tentang Yesus yang menuntun kita. Oleh karenanya, teruslah untuk memberikan diri kepada Sang Gembala Agung yang bersama-sama dengan kita. Teruslah berjalan bersama dengan Dia. Jangan selalu menolak tawaran-tawaran yang buruk, situasi-situasi yang buruk, karena kita nggak tahu nih setelah situasi yang buruk ini selesai kita akan diperhadapkan dengan apa. Jangan dulu melihat sesuatu yang buruk sebagai hukuman, karena mungkin dalam situasi yang buruk justru kita diberikan materi untuk belajar. Dan satu hal, gimana kita bisa dituntun kalau kita nggak bersedia untuk dituntun? Berikanlah diri kita, teman-teman. Berikanlah diri kita untuk dituntun. Dan ini poin pentingnya. Apa contoh orang yang mau dituntun? Gak so tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap ada persoalan kita mau cari
apa yang Tuhan mau tunjukkan sebetulnya sama kita. Apa yang Tuhan maksud dari ini semua. Dengan begitu kita menyusuri jalan bersama dengan Dia. Kita sabar bersama dengan Dia yang juga sabar menuntun kita. Selamat hari Minggu. Selamat terus mendengarkan arahan-arahan Tuhan Sang Gembala yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, serta menuntun kita untuk dapat memberlakukan firman-Nya di dalam keseharian kita. Tuhan berkati teman-teman semua. akan selalu hadir bersama kita dalam menjalani hari-hari. Jangan mengeluh, jangan putus asa, teruslah mendekat pada Dia. Selamat hari Minggu.